Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Materi kita atau mata kuliah kita pagi ini adalah halaman 77. Halaman 77, dosa besar yang ke-23. Alhamdulillah sudah banyak kita pelajari dosa-dosa besar. Hari ini yang ke-23, yaitu sumpah dusta. Bersumpah terus tapi bohong. Sumpah bohong, sumpah palsu, sumpah dusta. Ya. Coba lihat alinea yang paling di bawah. Yang paling di bawah. Salah satu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu, ini hadis riwayat Imam Muslim. Ada 3 golongan manusia. Mudah-mudahan kita tidak masuk, insya-Allah. Ada 3 golongan manusia. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mau bicara dengan 3 golongan tersebut. Allah tidak mau berbicara dengan ketiga-tiga golongan tersebut di hari akhirat. Wala yuzakkihim, dan Allah juga tidak mau membersihkan jiwanya yang kotor, alias tidak mau mengampuni dosanya. Walahum azabun alim, malah bukan hanya cukup tidak mau bicara Allah dengan orang itu, bukan hanya Allah tidak mau membersihkan jiwa orang itu dari dosa, malah orang ketiga-tiga golongan itu dipersiapkan oleh Allah azab yang sangat dahsyat, neraka jahanam, dan dipanggang ke dalamnya. Siapa orang itu? Al-musbilu izarahu, orang yang dengan sengaja, kalimat sengaja dengar, memanjangkan pakaiannya sampai melewati tumit mata kaki dan terinjak. Sengaja memperpanjang pakaiannya, celananya, kain sarungnya, dan sebagainya, dipanjangin melebihi mata kaki, malah terinjak. Itu salah satu golongan yang Allah tidak mau berbicara dengan orang itu di hari akhirat. Yang kedua, tidak mau diampuni dosa orang itu sama sekali. Yang ketiga, dipersiapkan neraka jahanam, azabun alim, di hari akhirat yang maha dahsyat azabnya. Salah satunya adalah orang yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki, malah terinjak. Sengaja. Sudah, kita uraikan dulu itu. Dulu satu golongan pertama. Di dalam kitab-kitab tafsir atau syarah uraian dari hadis ini, salah satu dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang dalam kitab Fathul Bari, beliau mengatakan maksud di sini secara sengaja ada unsur takabur dengan memanjangkan celananya, pakaiannya, ada ogah sedikit. Karena pada zaman itu dengan panjang pakaian termasuk orang hebat. Ada unsur takaburnya, ada unsur sombongnya.
Itu penafsiran ayat ini hadis ini oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jawabannya, kalau badan kita, badan laki-laki, celananya memang tidak panjang sampai terinjak. Cuma yang namanya pinggangnya pinggang cantik, diikat ke atas turun ke bawah kan cantik pinggangnya. Dia melorot terus karena pinggulnya bukan nggak ada, kurang ada. Akhirnya jatuh meluk terinjak. Tapi orang itu tidak berdosa. Alasannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, mertuanya Rasulullah dan sahabat utamanya Rasulullah, itu beliau pinggangnya lurus. Jadi kalau ikat kain turun. Selalu komplain kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, itu gak apa-apa. Kalau begitu, yang jadi apa-apa, yang sengaja dipanjangkan supaya merasa hebat. Ingat, hati-hati bapak yang punya celana. Hati-hati. Kecuali yang pinggangnya pinggang Abu Bakar Siddiq lurus. Jadi begitu. Gitu. Jawab serentak jelas. Semangat jelas. Yang kedua, itu orang pertama. Golongan yang kedua, al-mannan. Apa arti mannan? Kasih uang di celengan, dilihat oleh orang. Kalau kasih 2.000, sembunyiin, tutup. Begitu 100.000, dia orang ada lihat enggak? Dipanjang. Kemudian ngomong lagi, ini yang kamar mandi, ini pintu ini, atau jendela ini, atau lampu ini, atau mimbar ini dulu saya yang buat. Manan itu menyebut-nyebut sedekahnya, menyebut-nyebut baginya. Baru ada secuil kita bagi kepada orang. Saya beli, sorban satu umpamanya, saya berikan kepada Haji Dahiri. Begitu Haji Dahiri pakai, saya bilang, Bu, tahu nggak Haji Dahiri pakai? Itu saya yang ngasih. Hei. Jawabannya al-mannan, mengungkit-ungkit berbicara tentang sedekahnya. Jawabannya, Rosli, kamu baru 1 lembar kamu kasih udah ngomong. Allah Ta'ala dari kecilmu sampai tuamu dikasih oleh Allah. Ngomong apa? Jawab serentak jelas. Sudah berapa? 2. Tadinya janji berapa? 3. Tinggal 1 lagi. Orang-orang yang tidak mau Allah tidak mau bicara dengan orang itu dari akhirat, tidak mau dihapuskan dosanya dan disiapkan neraka jahanam kepadanya. Golongan yang ketiga adalah wal munfiqu sil'atahu bil halafil kadhib. Penjual barang. Ingat ini yang penjualan nih. Mana yang jualan nih? Semuanya kayaknya nih. Ya, semuanya jualan. Yang jualan barang sering bersumpah. Bersumpahnya untuk meyakinkan pelanggan. Padahal bukan begitu. Ini Bu, ini Bapak, belum bisa saya berikan, demi Allah, wallahi ini saya beli aja tidak dapat seperti itu. Bersumpah, saya beli saja tidak dapat seperti itu. Dia minta 100, kita bilang, demi Allah, saya beli aja enggak dapat 100. Padahal belinya pas 100 katakanlah. Ini sumpah ini ingat untuk membela-belain supaya pembeli agak percaya. Jawabannya, Anda bisa mengambil hati pembeli untuk percaya kepada Anda karena Anda bersumpah. Tapi ingat bahwa Allah Ta'ala di hari akhirat tidak mau bicara dengan Anda. Allah di hari akhirat tidak mau membersihkan Anda dari dosa. Allah di hari akhirat mempersiapkan Anda dalam neraka jahanam dengan panggang yang disiapkan. Jawab serentak jelas. Berapa golongan? 3 golongan. Berhati-hati. Yang pertama, orang memanjangkan pakaiannya
secara sengaja karena sombong dan angkuh. Hati-hati yang pakai celana kain sarung, tarik ke atas sedikit. Yang kedua, orang yang menyebut-nyebut pemberiannya, yang menyebut-nyebut hadiahnya, yang menyebut-nyebut sedekahnya, baik ke masjid atau ke pribadi. Ingat, hati-hati. Yang ketiga adalah orang yang bersumpah dengan penjualan supaya mengambil hati pembelinya, supaya dia percaya bahwa yang kita, padahal itu bohong. Jawabannya ketiga golongan tadi. Ingat, Allah di hari akhirat tidak mau berbicara dengan orang itu. Allah di hari akhirat, yang kedua, tidak mau membersihkan jiwanya atau alias tidak mau mengampuni dosanya. Yang ketiga, orang itu dipanggang dalam neraka di hari akhirat, yaitu namanya azabun ali. 3 golongan. Berhati-hati dan mohon sekarang juga keluar dari 3 golongan itu. Keluar cepat sebelum mendapat bala Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak jelas. Kurang semangat jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.